Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM dalam program Mengenal dan Mencintai Keluarga Nabi, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri bagaimana orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW begitu sungguh-sungguh menunjukkan cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan berbahagia, dicatat oleh Allah nama kita di Lauhul Mahfuz bahwa kita adalah orang yang akan berbahagia, bisa bertemu dengan Allah nanti di Yaumul Mahsyar dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah lalu kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, yang seperti biasa di dalam program ini kita akan coba melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Dan pada kali ini izinkan saya mengangkat tema tentang keutamaan mencintai Rasulullah SAW bagi seorang mukmin. Jadi sebagaimana yang sudah diurai di dalam episode-episode sebelumnya di dalam program Mengenal dan Mencintai Keluarga Nabi ini, kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana kecintaan yang besar yang ditujukan oleh orang-orang yang dekat, orang-orang terdekat Rasulullah SAW, mulai dari kakeknya dulu kemudian pamannya yang kemudian menjadi ayah, pengganti ayah, yaitu Abdul Muthalib walaupun kemudian harus meninggal dalam keadaan kafir tapi Rasulullah SAW menunjukkan bahwa betapa beliau juga menghormati dan mencintai sang paman, sampai minta supaya paman ini bersyahadat, cukup dengan syahadat itu sajalah, selebihnya nanti biar aku yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam catatan sejarah Abu Thalib tidak memenuhi itu, beliau tidak mau bersyahadat karena terus diprovokasi oleh saudara-saudaranya yang masih kafir ketika itu. Kemudian juga bagaimana istri-istri Rasulullah SAW, betapa besar cinta mereka kepada Rasulullah SAW.
Bahkan kalau kita lihat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, adalah orang yang pertama menolak tawaran ya. Opsi diceraikan oleh Rasulullah SAW. Beliau lebih memilih tetap bersama Rasulullah walaupun hidup apa adanya, tidak mewah gitu ya, tidak tidak tercukupi secara materi gitu ya. Beliau yang pertama mengucapkan itu, walaupun sebelumnya Rasulullah katakan pulang dulu deh ya, diskusi sama orang tua kamu, tapi beliau langsung mengatakan untuk ini nggak perlu diskusi ya. Menunjukkan betapa besarnya ya, cinta beliau kepada Rasulullah SAW, cinta sebagai seorang istri kepada suami dan cinta sebagai seorang pengikut ya, kepada Rasulnya, yaitu Rasulullah SAW. Dan juga istri-istri beliau yang lain ya, bahkan kalau kita lihat bagaimana Sayyidah Khadijah ya, radhiyallahu anha, semuanya beliau korbankan ya, demi memenuhi ya rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha harus sakit ya di akhir hayatnya, sakit gara-gara boikot yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Bani Hashim ya, dan orang-orang yang dianggap bersekutu dengan Bani Hashim ya, untuk kemudian mereka ya diisolasi begitu ya, tidak boleh berdagang berbisnis sehingga kekurangan makanan dan terjadilah malnutrisi begitu ya, sehingga kemudian Sayyidah Khadijah harus sakit dan akhirnya meninggalkan alam dunia. Jadi kita bisa lihat bagaimana besarnya pengorbanan beliau ya. Kemudian banyak ya, semua istri-istri Rasulullah SAW begitu menggambarkan kecintaan dan pengorbanan yang besar untuk membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Demikian pula ya menantu-menantunya ya. Kemarin sudah kita bahas ya, menantu Rasulullah SAW, mertua beliau ya, kita kenal ya, kita tahu di dalam riwayat ya, beliau punya mertua yang juga sekaligus sahabat ya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar ibn Khattab. Itu kan mertuanya Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana ya, besarnya kecintaan mereka kepada menantunya. Bahkan Rasulullah Sayyidina Abu Bakar itu di dalam riwayat ya, kalau ada beliau melihat perselisihan ya, yang dipicu oleh putrinya ya, biasalah ya perselisihan tentu beda ya, berselisihnya Rasulullah dengan istrinya nggak sama dengan kita ya. Ya, kalau nampak ya adanya perselisihan ya atau sedikit ketegangan antara putrinya dengan Rasulullah SAW, maka Sayyidina Abu Bakar sebagai mertua justru ya, memihak kepada Rasulullah SAW. Ya, demikian juga Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, ketika dilihat putrinya ya, berselisih dengan Rasulullah SAW, ya, beliau akan menegur sang putri. Jadi ini menunjukkan betapa ya, kecintaan mereka dalam posisi sebagai seorang mertua, dalam posisi sebagai seorang sahabat itu luar biasa. Ya, demikian juga mungkin dengan ipar-iparnya Rasulullah SAW, ya, dengan kerabat-kerabat yang terhubung ya karena pernikahan mereka, semuanya juga ya, menunjukkan rasa cinta yang besar dan membuktikan kecintaan yang besar itu dalam kehidupan mereka. Nah, inilah yang kemudian seharusnya kita pahami bahwa demikian juga kita. Ya, bukankah kita ingin ya, berkumpul bersama dengan mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mereka ini ya orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW ya, yang beriman, mengikuti, membuktikan cinta mereka kepada Rasulullah SAW, itu ya diberi gelar dengan radhiyallahu anhum ya, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, mereka Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi mereka. Kalau udah Allah meridhoi mereka, wah jelas ya, tidak ada tempat kembali bagi mereka kecuali surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tentu ya ketika nanti ya, kita meninggalkan alam dunia ini juga kita ingin ya,
berkumpul bersama mereka yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah isyarat agar kita coba juga ya untuk meniru, mencontoh ya bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan bagaimana kemudian mereka membuktikan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena segala sesuatu itu kan perlu bukti ya, klaim. Katakanlah klaim kita saya mencintai ya Rasulullah, ya harus ada bukti. Ya. Berkoar-koar kita di depan orang ya, saya pengikutnya Pak Anu misalnya. Kalau lagi musim kampanye, ya itu nggak bisa kalau nggak ada bukti, ya harus ada bukti nyata. Pakai atributnya, mengeluarkan dananya, gitu ya. Menyebarkan informasi semuanya. Kalau kita lihat kalau lagi musim kampanye orang ya sampai rela patungan ya bikin iklan gitu ya, bikin pamflet besar-besaran, masang iklan di billboard di kota-kota. Itu kan saking ingin menunjukkan bukti, saya ini pengikutnya, saya ini pendukungnya gitu ya. Maka ketika kita ya di dalam hati kita mungkin ada klaim ya, ada ungkapan saya ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus ada bukti juga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menuntut itu terrealisasi. Jadi bicara cinta walaupun itu adalah urusan hati, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala minta bukti. Ya Allah kan tahu ya isi hati kita. Tapi Allah tetap minta bukti ya, atas klaim hati kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, landasan utama dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas ya. Ya kalau ditanya kenapa sih kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau berbicara dalil ya, yang paling utama ya adalah dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ya, surah Ali Imran ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32 ya, dan sebahagian redaksi ayat ini diulang 4 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad begitu ya kepada umatmu, ati Allah wa rasul, ya, taatlah kalian, patuhlah kalian, taatlah kalian, ikutlah kalian, taatlah kalian kepada Allah wa rasul dan juga kepada rasulnya. Fa in tawallau, bahkan diancam ini ya, ada ancamannya ya. Apa ancamannya? Fa in tawallau, seandainya kalian tidak mengikuti perintah itu atau berpaling dari ketaatan kepada Allah ya, enggak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah itu the point ya, apa? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir, dianggap kafir kita. Allah labeli sebagai orang kafir kalau kita tidak bisa menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya sepaket. Gak bisa kita hanya menunjukkan cinta, taat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian mengabaikan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada grup-grup ya yang mengklaim menyebut dirinya sebagai ingkar sunnah. Enggak percaya dengan hadis ya. Bingung saya ini sama orang-orang yang masuk dalam kelompok ini. Bagaimana kita mengingkari hadis dalam beragama ya, sedangkan banyak perintah yang utama disebutkan di dalam hadis, tidak dirincikan di dalam Al-Quran. Azan misalnya, azan nggak ada ya, redaksi azan di dalam Al-Quran. Bagaimana kita mau azan kalau nggak ikut hadis kan gitu. Mengurusi jenazah misalnya ya, mengurusi jenazah ada yang meninggal di antara kita, itu nggak ada detail dalam Quran. Ya. Rukun tata cara ya pemulasaraan jenazah, hak-hak jenazah itu nggak ada disebutkan.
hanya dibuat ilustrasi secara eksplisit, mengacu kepada kisah Habil dan Qabil, di mana Qabil membunuh Habil, lalu kemudian dia bingung nih mayat harus diapain dalam ceritanya itu. Lalu kemudian Allah utus burung gagak yang memberikan contoh kalau ada orang mati itu dikubur, gitu. Hanya itu saja, nggak ada disebutkan bagaimana menguburkannya, arahnya kemana, madhabnya kemana, nggak dijelaskan, gitu kan. Dibungkus atau tidak, dibersihkan, dimandikan atau tidak, bagaimana mendoakan, tidak ada penjelasan. Itu semuanya di dalam hadis. Kalau ada orang klaim kita ikut Al-Quran, karena Al-Quran itu pasti mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan nggak usah ikut hadis karena hadis berpotensi ada kebohongan, ada penipuan, pemalsuan dan sebagainya. Katakanlah begitu klaim. Kalau ditanya begitu nanti nggak bisa jawab juga kan. Gimana kalau ada orang meninggal kita ikut apa? Dalam Quran juga nggak dijelaskan. Karena memang sepaket perintahnya ati Allah wa Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ketaatan kita kepada Rasul implementasinya adalah kita memilah dan memilih hadis-hadis. Memang ada kita akui hadis-hadis yang disebut sebagai hadis palsu itu yang menyebut juga para perawi hadis kan, yang mengklasifikasikan. Tapi jangan digeneralisasi gitu gara-gara ada hadis palsu kita klasifikasikan semua hadis yang beredar hadis palsu, nggak bisa. Kita lihat derajat hadisnya. Dan Al-Quran sebagai batu pengukurnya begitu. Kalau ada hadis kita ragu, lihat dalam Al-Quran seperti apa. Nah, nanti kelihatan tuh ini hadis bener nggak benernya. Jadi sedemikian rupa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk mengakui eksistensi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utusannya. Jadi perintah yang jelas Allah meminta kepada kita agar taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dan yang berpaling dari itu taat kepada Allah nggak taat kepada Rasul kafir. Gitu. Taat kepada Rasul nggak taat kepada Allah apalagi. Begitu harus sepaket taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ayat ini sahabat yang dirahmati Allah di surah Al-Imran ayat yang ke-32 ini, kalau berbicara asbabun nuzulnya, ini sebetulnya satu rangkaian dengan ayat yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah Tuhan semesta alam, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam asbabun nuzul ayat ini diceritakan gembongnya orang munafik ketika itu Abdullah bin Ubay, keren nama orang munafik ini Abdullah. Abdullah bin Ubay mengatakan kepada kelompoknya, geng-gengnya begitu. Lihat tuh Muhammad meminta kalian semuanya mencintai dia dengan begitu besar kecintaan sebagaimana pengikut-pengikut Nabi Isa mencintai Nabi Isa, kan ada yang disebut dengan Hawariyun. Mereka kan meminta begitu mereka diminta oleh Nabi Isa untuk menolongnya. Siapa yang menjadi penolong? Mereka mengatakan, nahnu ansarullah, kamilah pembela Allah. Jadi Abdullah bin Ubay mengatakan demikian, ini untuk menyindir menyindir Nabi begitu dan sekaligus menimbulkan kebencian di kalangan orang-orang munafik kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian
Allah balas, ya Allah bantah ya ucapannya itu. Ya. Dia pikir yang memerintahkan untuk mencintai diri Rasulullah itu ya Rasulullah, enggak itu ya. Itu adalah perintah Allah dan Allah tegaskan ya, kalau kalian memang mengaku beriman, maka syariatnya sepaket ya, ati Allah wa ati Rasul. Ya, taat, kalau mau taat kepada Allah, taat juga kepada Rasul gitu kan. Jadi apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau itu sebuah perintah, taati. Ya, apapun perintah Rasulullah SAW, apapun perintah Rasulullah SAW kepada kalian begitu, taati. Kenapa sampai sedemikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasulullah SAW itu kalau ngomong, ya, apapun yang diucapkannya itu tidak dilandaskan oleh hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, jadi ini dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengaku bertuhan kepada Allah, maka sebagai bukti pengakuan itu ya taati juga ya Rasulullah SAW. Buktikan ketaatan kalian kepada Rasulullah SAW. Nah, salah satu bukti ketaatan kita kepada Rasulullah SAW adalah adanya rasa cinta yang besar dalam diri kita. Dan cinta itu yang akan memotivasi kita, mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Ya. Banyak ya perintah Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita. Ya. Ya, kalau bicara sunnah ya, dari mulai kita bangun tidur ya sampai tidur lagi banyak sekali. Ya. Yang menjadi sunnah, contoh ikutan ya, yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita. Dan bagi sebagian orang itu berat. Ya. Contoh Rasulullah itu ya, kalau bangun pagi bukan bangun pagi, Rasulullah itu bangun sepertiga malam. Bangun paginya lebih awal ya, sebelum waktu subuh sudah bangun. Ini bagi sebagian orang bukannya enteng ini ya. Ini termasuk hal yang berat. Nah, kalau landasan cinta ada, ya, dalam diri kita ada cinta kepada Rasul, itu nggak jadi berat lagi. Karena fitrahnya cinta begitu ya. Mungkin kita yang sudah beristri gitu ya, sudah merasakan jatuh cinta ya, dan bagaimana ya bercinta begitu ya. Paham. Ya, kan bagaimana gombalnya orang yang sedang jatuh cinta kan kita paham ya. Gunung tinggikan kudaki, lautan luaskan ku seberangi. Itu kan bukti cinta. Itu adalah sunnatullahnya cinta. Maka ketika kita ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW, apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai sunnah yang harus kita ikuti dan kita taati akan menjadi mudah. Nah, ini yang menjadi poinnya. Dan lebih dari itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31-nya ya. Kalau memang kalian mencintai Allah ya, ini Allah yang memerintahkan para Rasul untuk mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah, seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Maka apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dari mulai beliau bangun tidur sampai beliau tidur lagi, bahkan bagaimana Rasulullah itu tidur, kita ikuti. Kita ikuti bagaimana Rasulullah bergaul dengan istrinya yang sudah kita bahas ya di dalam episode-episode sebelumnya. Itu kita ikuti bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan anak-anaknya, baik yang kandung maupun yang sambung. Kan Rasulullah juga punya anak sambung ya. Kita ikuti bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan mertua ya, itu luar biasa. Ini hari ini ada fenomena ya, kadang-kadang ada istri yang beralasan ya tidak mau tidak bisa menunjukkan baktinya kepada orang tuanya ya, yang sudah tua, dengan alasan suaminya nggak suka. Artinya si suami ini nggak menunjukkan baktinya kepada mertuanya. Padahal kalau kita lihat Rasulullah SAW betapa beliau menunjukkan bakti yang besar juga kepada mertua beliau. Dalam riwayat-riwayat di episode sebelumnya ada ya bagaimana Rasulullah menunjukkan hormatnya, cintanya ya,
baktinya kepada mereka yang digelari sebagai mertua, ya, mertua beliau. Begitu. Bagaimana kita bergaul dengan teman, ya? Ikuti cara Rasulullah SAW bergaul dengan sahabat-sahabat beliau. Ya. Beliau menjaga lisannya bahkan sampai keluar hadis, ya, salamatul insan fi hifzil lisan. Ya, keselamatan manusia itu sering sekali dipengaruhi oleh, ya, kemampuan yang menjaga lisan. Ya. Bahkan dalam hadis arba'in juga jelas, ya, ya. Yang disebut dengan orang muslim itu, ya, adalah dia yang mampu menjaga keselamatan saudara-saudaranya dari lisan, ucapan lisannya, dan juga perbuatan tangannya. Nah, itu bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan orang di sekitarnya begitu. Makanya, ya, kalau dalam riwayat, apalagi kalau kita dengerin pengajian-pengajian di acara Maulid, ya, yang membahas tentang kepribadian Rasulullah, luar biasa. Ya, Rasulullah itu di dalam kehidupannya, orang-orang yang siapapun yang bertemu dengan Rasulullah, mereka merasa selalu menjadi orang yang diutamakan oleh Rasulullah. Siapapun orang itu, apapun levelnya, pekerjaannya, begitu, ya. Kalau udah ketemu Rasulullah SAW, mereka merasa saya diutamakan oleh Rasulullah. Saya lebih diutamakan oleh Rasulullah daripada orang lain, gitu. Ya, begitu nyamannya mereka ketika bergaul dengan Rasulullah SAW. Ini yang kita ikuti. Bagaimana Rasulullah SAW bertetangga, ya, bergaul dengan orang yang ada di rumah penghuni rumah di samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Ya, sampai keluar hadis, kan, ya, yang menunjukkan kesempurnaan iman seseorang itu adalah menghormati, ya, mencintai tetangganya. Ya. Falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu, ya, memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Bagian dari kesempurnaan iman. Ya, enggak mungkin Rasulullah mengatakan begitu kalau Rasulullah tidak menjadi orang pertama yang memberikan contoh. Makanya ketika Rasulullah SAW itu datang ke Madinah, ya, dan orang Madinah tahu bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, gitu, ya. Dan Allah sebut di dalam surah Al-Qalam, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau Allah yang maha tinggi saja yang menciptakan alam semesta ini mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok yang berakhlak mulia, luar biasa. Bagaimana pula dengan orang yang pernah bertemu dengan dia? Maka ketika Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah, semua orang Madinah ingin tinggal dekat dengan Rasulullah SAW. Ingin di rumah dijadikan sebagai rumah Rasulullah dan dia tinggal di sebelahnya. Oh, pada narik, ya, untuk datang Rasulullah naik onta. Tali ontaknya ditarik. Ya Rasulullah di sini aja deh. Maka kata Rasulullah kepada para sahabat, ya, biarkan, jangan diarahin, ya, dia sudah tahu harus berhenti di mana. Nah, ya kalau udah gitu Rasulullah ngomong, ya pasrah aja lah, gitu, ya. Tapi ini menunjukkan betapa, ya, bertetangga dengan Rasulullah SAW itu luar biasa, ya. Ini yang harus kita contoh, ya. Ada sebuah pengakuan, ya, dari seorang jurnalis kalau nggak salah, ya, di Amerika dalam sebuah acara live, ya. Ada beredar juga di medsos, ya, dia mengatakan orang yang paling berbahagia di Amerika adalah mereka yang bertetangga dengan Muslim. Nah, ya. Karena orang Muslim itu baik, perhatian, care, ya, melebihi dari kebanyakan kita pada umumnya. Nah, ini yang bagus nih, ya. Ini contoh bagaimana menjadi Muslim yang mencintai dan menaati Rasulullah SAW. Dan ini yang harus kita hidupkan, ya, di dalam lingkungan kita. Dan kalau itu berhasil kita buat, nah, ini kan kita berbicara tentang keutamaan, ya, keutamaan dari mencintai Rasulullah SAW. Kalau itu berhasil kita buat, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita coba step by step, one by one, ya, satu demi satu, bagian demi bagian. Tapi konsisten begitu, ya. Kita coba hari ini bagaimana belajar, ya, bergaul dengan tetangga dengan cara Rasulullah SAW. Kemudian besok kita tingkatkan lagi bagaimana bergaul dengan teman di kantor, ya, mengikuti cara Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian menyayangi anak, menyayangi orang tua, menyayangi istri, menyayangi suami, ya, ikut cara Rasulullah SAW.
Kalau itu kemudian berhasil kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, mengikuti apa yang Allah perintahkan, ya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bukti cintanya kepada Allah. Gitu ya. Maka ketika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu juga menunjukkan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu balasannya adalah Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Dia Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini pentingnya, ya. Karena tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Ya, bahkan saya pribadi, ya Allah, ya kalau menghisab muhasabah dosa banyak banget. Malu kita kalau mati hari ini dengan kalau ngeliat dosa-dosa gitu kan. Tentu dari situlah kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu janji, ya, pemberian ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berhasil membuktikan, ya, kecintaan kita kepada Allah dengan mengikuti segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah, ya, dalil, ya, dan keutamaan, ya. Kalau kita ditanya kenapa sih, ya, orang Islam ini harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, harus ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sedemikian, ya? Karena dengan itulah kita akan mendapatkan cinta Allah kepada kita dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tiket untuk kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian kita harus pahami. Dan inilah juga, ya, yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 143, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada penggalan ayatnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha," dan tidaklah, gitu ya, kami menjadikan, dan tidaklah kami menetapkan, ya, kiblat bagi kalian, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kan menetapkan kiblat, ya, bagi setiap umat, gitu ya. Ada yang kiblatnya ke Baitul Maqdis, ya. Itu umatnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Kemudian umatnya Nabi Allah Isa alaihissalam, ya, ke bawah lah, ya, dari Nabi Musa sampai ke Nabi Isa itu kan kiblatnya ke Baitul Maqdis. Sampai Rasulullah juga sempat berkiblat ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian ada perintah untuk memalingkan kiblat, yang merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, ya, ke Ka'bah, ke Baitullah di Mekah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, penetapan kiblat itu kemana kalian harus menghadap, begitu kan? Ya, itu Allah berikan perintah itu, penetapan itu, illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Itu dalam rangka biar Allah Subhanahu wa taala tahu, ya. Tahu di sini dalam artian bukan Allah enggak tahu kalau enggak. Tapi biar kita bisa menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala may yattabi'ur rasul. Siapa di antara kita, siapa di antara manusia ini yang betul-betul mengikuti Rasul? Ya, Rasulullah tiba-tiba menghadap dari Baitul Maqdis, tiba-tiba menghadap ke Ka'bah. Nah, itu kan sempat pecah itu, ya. Ya, orang-orang yang memang betul-betul mengikuti Rasul ngikut, ya, dari Baitul Maqdis beralih kiblatnya ke Ka'bah. Nah, orang-orang munafik bingung, wah, ini gimana? Ya, apalagi yang dulunya agamanya adalah agama yang berpaksi kepada Nasrani, gitu ya. Nah, maka muncullah isu, ya, terkait dengan pengarahan dan keluar ayat yang mengatakan tentang pemindahan kiblat itu. Jadi kuncinya segala perintah Allah Subhanahu wa taala, ya,
yang mungkin kalau bagi sebagian orang mikirnya apa esensi dari perbuatan ini? Esensi dari perbuatan ya, segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita ya untuk menunjukkan tadi siapa di antara kita yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya berwudu, kenapa mesti berwudu, kan bisa mandi. Ya, kalau udah mandi apa perlu berwudu lagi? Salah sah sholat itu kan wudu ya. Ada orang nih habis mandi gitu kan, mandi kan semuanya dibersihin. Lalu kemudian dia mau sholat, nggak usah wudu, boleh nggak gitu? Ya, kalau berbicara bersih misalnya, kenapa berwudu harus suci? Ya, tentu kalau berbicara logika ya mandi lebih membersihkan begitu kan ketimbang wudu. Kalau wudu kan hanya anggota wudu saja. Ya. Kalau mandi semuanya dibersihin. Gitu. Harusnya kan bisa langsung dong sholat ya kalau memang itu alasan wudu ya. Maka di sinilah ya kita harus paham ya, berwudu itu karena memang Rasulullah, Allah dan Rasulnya memerintahkan. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh ya begitu. Nah, maka ketika kita melakukannya, nah, itu bagian dari bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya jangan sekali-kali mengatakan kami ingkar sunnah. Kalau kami ingkar sunnah, nah, kena pasal ini nih, ya, kena ayat ini ya, surah Al-Baqarah ayat 143 ya. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ar rasula mimma yanqalibu ala aqibaihi. Itu sama saja kemudian berbalik ke belakang ya. Tidak mau berbalik ke belakang dari agama yang benar. Ini yang kemudian kita harus pahami. Dan bahkan itu ya, bagaimana upaya membuktikan kecintaan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, nah ini kan sahabat yang utama ya. Ini disebut sebagai Al-Faruq. Ya, Al-Faruq. Orang yang Allah anugerahkan kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, kalau udah Sayyidina Umar ngomong, ya, nggak boleh. Nah itu dasarnya jelas gitu ya. Walaupun orang nggak paham gitu, nah, makanya ada kitab namanya fikih Umar. Ya. Karena ada banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian awalnya agak membingungkan ya, karena dianggap menyelisih Rasulullah SAW. Ya, misalnya Rasulullah ya memberikan bahagian zakat kepada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Ya, di zaman Rasulullah itu orang-orang mu'alaf itu dapat jatah. Di zaman Sayyidina Umar dipangkas, jangan dikasih lagi. Jadi mereka yang dulu dikasih jatah dari Baitul Mal ya karena statusnya mu'alaf ya, kemudian di-cut. Itu menunjukkan bagaimana hebatnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dan banyak lagi contoh-contoh hadisnya. Nah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang kita akui kehebatannya, keutamaannya ya, kita akui kesalehannya. Pernah satu ketika ini diriwayatkan dari dalam sebuah riwayat ya, yang bunyinya begini, ini termaktub ya di dalam hadis Bukhari Muslim ya, dalam sahihnya Imam Bukhari Muslim ya. Di sini diriwayatkan ya, an Abis bin Rabi'ah ya, dari Abis bin Rabi'ah, qala dia berkata, ra'aitu Umar ya. Satu ketika saya melihat Umar yuqabbilul hajar, maksudnya itu dia melihat Sayyidina Umar bin Khattab ya, Abis bin Rabi'ah ini melihat Sayyidina Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Yuqabbilul hajar ya. Ra'aitu Umar yuqabbilul hajar. Wa yaqulu, lalu kemudian dia dengar, dia lihat ya, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Inni la uqabbiluk." Sesungguhnya saya ini nggak akan mau ya menciummu. Dia ngomong ke batu itu ya, ke Hajar Aswad itu. Ini la uqabbiluka wa a'lamu annaka hajar. Karena saya tahu kamu ini cuma batu gitu ya. Ini di depan Hajar Aswad. Sesungguhnya saya tidak akan mencium kamu karena saya tahu kamu itu batu. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka. Nah, ya.
lam uqabbiluk. Ya. Saya ya sesungguhnya saya ini ya mencium kamu lah begitu ya. Saya ini sebetulnya enggak mau mencium kamu karena saya tahu kamu ini batu. Dan saya mencium kamu karena apa? Gara-gara saya melihat Rasulullah SAW menciummu. Jadi kalaulah saya enggak melihat Nabi Muhammad SAW mencium kamu gitu ya, kata Sayyidina Umar kepada Hajar Rasul, maka saya enggak akan cium kamu. Karena secara esensi ya beliau jelaskan ini kan batu begitu ya. Ini kan banyak orang yang kadang-kadang berargumen tentang dalil-dalil ya tentang syariat-syariat dalam agama kita, ya, misalnya sholat. Ya. Ada bahwa nauzubillah ya ada orang yang sampai meringankan sholat gara-gara punya pikiran itu tadi. Esensi sholat itu kan mengingat Allah begitu ya. Ngapain kita menghadap ke kiblat, ya, berdiri nungging-nungging begitu, sujud sih punya nungging-nungging gitu ya. Ya, cukuplah dengan mengingat Allah saja begitu kan. Karena esensinya di situ ya. Ngapain haji itu harus ke Baitullah gitu ya. Ngapain haji itu harus di bulan haji aja begitu kan. Ada yang punya pikiran nyeleneh begitu kan. Maka karena mereka berbicara esensinya kan orang berkumpul bla 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 bla. Nah, ini enggak paham hadis ini nih orang. Kalau dibanding-banding hebat mana orang itu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau diadu ya kehebatan imannya ya orang-orang yang punya pikiran nyeleneh yang mempersoalkan berbagai ajaran syariat dengan dalil apa esensinya begitu kan. Bandingkan imannya hebatan mana dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Jauh lah ya. Tentu lebih hebat Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab yang begitu hebat berbicara mengikuti syariat Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya saya mengikutinya tanpa memandang apa dan bagaimana, tapi karena semata-mata melihat Rasulullah SAW melakukannya. Kalau Rasulullah nggak buat gitu kan nggak akan dia buat. Ya. Tapi karena Rasulullah buat walaupun dalam pandangannya ini adalah hal yang sepele, hal yang tidak ada maknanya. Tapi karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW, dia ikut buat, dia ikut melakukannya. Nah, bahkan ini, ya, spirit mengikuti Rasulullah SAW ya, untuk membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW, itu nurun ke salah seorang putra beliau yaitu Sayyidina Abdullah, ya, Sayyidina Abdullah bin Umar, yaitu yang dikenal dengan Ibnu Umar. Dalam riwayat ya tentang biografi Sayyidina Abdullah bin Umar ini ya, ulama mengatakan tidak ada orang yang paling semangat ya mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW ya, contoh Nabi Muhammad kecuali Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ya, atau Ibnu Umar ini dikenal sekali ya, adalah orang yang betul-betul ya, mengikuti, meneladani jejak Rasulullah SAW dalam berbagai hal. Bahkan ya, bagi sebagian orang hal yang dianggap remeh pun diikuti. Salah satu contohnya adalah beliau pernah berhenti di satu tempat yang disaksikan oleh para sahabatnya. Berhenti di satu tempat, kemudian untanya itu atau kudanya itu, tunggangannya itu muter-muter. Ya. Jadi berhenti di satu tempat, kemudian berkeliling ya. Berkeliling sekian kali lalu kemudian berhenti duduk. Dia bertanya, kenapa engkau melakukan itu? Alasannya simpel. Dulu aku melihat Rasulullah SAW melakukan itu. Bagi sebagian orang aneh itu, tapi bagi beliau lakukan itu karena Rasulullah melakukannya. Luar biasa. Maka dari sinilah kemudian ya, ya kita juga harus begitu. Apapun itu, ya, kalau memang sumbernya jelas sahih, ya diakui oleh para ulama yang mu'tabar, ya mayoritas, ya jumhur ulama mengaku ini adalah sahih, ya Rasulullah SAW jelas, ya tidak ada perdebatan di dalam yang melakukan itu, maka kerjakan. Ya. Dan tercelalah orang yang kemudian mencela, ya orang-orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, menyebut memanjangkan janggut sebagai kambing misalnya, ya Allah. Ya, menyebut orang yang memendekkan atau mengangkat ya, celananya gitu kan, tidak melebihi mata kaki, dengan istilah celana cingkrang lah apalah, sebutan-sebutan yang kurang. Ini sebutan yang menghinakan sebetulnya.
Padahal ya, orang ini mengikuti itu karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mencela begitu ya, sebagian kaum muslimin yang memakai serban begitu. Kenapa mesti dicela? Kalau nggak suka ya jangan diikutin lah, tapi nggak usah nyela gitu. Ini pakai nyela segala. Dengan menyebutnya seperti pakai serbet lebih pantas lagi. Gitu. Kalau orang itu mengikuti ada dasar kecintaan kepada Rasulullah SAW, jelas dalilnya, jelas kemuliaannya. Jadi jangan kemudian kita mempersoalkan. Kalau nggak suka dan merasa itu kita tidak beralasan, ya jangan dicela. Gitu. Karena bisa jadi orang itu ya melakukan itu karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Ini yang kita harus paham. Dan inilah yang kemudian ya, harapannya ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah akan membimbing kita kepada Allah dan Rasulnya. Dari dunia ini sampai akhirat. Ya, kita akan maunya berada di jalan Allah dan Rasulnya. Di dunia ini dan juga di akhirat. Dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan ya, dalam sebuah hadisnya yang cukup panjang ini, yang diriwayatkan di dalam kitabnya Imam Bukhari ya, ini ada dalam kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Sebuah kalimat ya, yang kalimat ini begitu menggembirakan sahabat ya, Sayyidina Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu yang mendengarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, Rasulullah SAW mengatakan anta ma'aman ahbabta. Jadi ada orang yang menghadap Rasulullah SAW ya, yaitu Sulaiman bin Harb ya. Dia mengatakan dia mengatakan kami diberitahu oleh Hamad bin Zaid dari Sabit ya, dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa suatu ketika ada seorang lelaki ya, datang kepada Rasulullah SAW ya, lalu kemudian dia bertanya ya tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW bertanya lagi ya, maza a'adadta lah, ya, apa yang kamu persiapkan tentang kiamat? Kamu nanya kiamat, memangnya apa yang sudah kamu siapkan tentang kiamat begitu ya? Kala, maka kemudian lelaki mengatakan, la syai', saya belum mempersiapkan apa-apa illa anni, kecuali saya uhibbullah wa rasulah, kecuali saya merasa cinta, memiliki cinta yang besar kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, ya, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Jadi ketika di alam dunia ini, dalam keseharian kita ini, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri, kalau kita melakukannya dalam rangka yang menghidupkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, ya, kita ittiba Rasul untuk menunjukkan mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulnya, ya, kepada Allah dan Rasulnya, maka harapannya adalah ketika kita meninggalkan alam dunia ini, kita akan dibimbing ya, kepada siapa yang kita cintai. Kalaulah yang kita cintai porsi paling besar dalam kehidupan kita adalah Allah dan Rasulnya, maka kita akan bertemu dengan Allah dan Rasulnya pada hari berbangkit nanti. Kita akan berkumpul ya, bersatu, bercengkrama dengan Allah dan Rasulnya. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kekhilafan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.